Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami. Bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Bersyukur untuk kasih setiamu yang terus menuntun langkah kami. Oleh kebenaran firman-Mu, kami akan baca, kami renungkan. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Tema renungan kita ialah hati yang lembut. Pena Malamma. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Dari sikap dan tindakan, tutur kata serta perbuatannya seseorang kita dapat membedakan. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah,
dan kecewa, namun kemarahan dan kekecewaannya dapat dijaga dan dikuasai, sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Saudara-saudara, Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bukan berarti Musa tidak pernah marah. Bahkan ia sering marah, dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun pada saat yang tepat ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kus. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa, namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun, dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu milikilah hati yang lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami bersyukur dari kebenaran firman-Mu, kami belajar untuk senantiasa memiliki hati yang lembut. Kami belajar untuk senantiasa menjaga dan menguasai diri dan hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami berjalan pada kebenaran Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam tugas pekerjaan, usaha, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Kiranya semuanya tetap dikerjakan dengan takut akan Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, diberkatilah anak-anak karunia Tuhan, untuk juga senantiasa menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang dari Tuhan, setiap orang tua kami pun akan bersuka cita di masa tua mereka. Pun juga kami percaya dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, akan dipulihkanlah keadaan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang berduka, atau mereka yang sedang berbeban berat karena persoalan pergumulan kehidupan. Tuhanlah sumber kasih, berkat dan pertolongan. Diberkatilah dan disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kiranya semua itu senantiasa juga dijalani dan terus dihayati, bahwa kuasa dan kasih Tuhan mereka alami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan, juga para pemimpin kami akan diberkati. Bahkan di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup, kemelut hidup yang harus dihadapi oleh bangsa kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan menolong pemerintah kami untuk dapat mengemban tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan. Damai sejahtera boleh kami alami semua di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya sebagai gereja-Mu,
kami hadir di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami untuk juga menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, selamat berakhir pekan dengan tetap semangat. Tetaplah jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.